Saya bekerja dan menjalankan usaha di sebuah klinik kecantikan, di mana pengunjung dari klinik ini setiap harinya cukup banyak, bisa mencapai ratusan orang, baik yang melakukan treatment atau beli produk. Setiap hari saya harus bisa tetap fokus dalam berbagai hal, baik dalam pelayanan, pemasaran, dan juga administrasi. Motivasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. 1. Kreativitas dan inovasi. Mengelola klinik kecantikan memberikan ruang untuk berinovasi baik dalam hal layanan baru, teknologi kecantikan terbaru, atau pendekatan pemasaran yang unik. 2. Pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Melihat bisnis klinik kecantikan berkembang dan sukses secara finansial, secara potensi bisa menjadi motivasi kuat untuk terus terlibat dalam menikmati pekerjaan ini. 3. Ketertarikan dengan industri kecantikan. Ketertarikan yang besar terhadap tren kecantikan, produk, dan teknik terbaru bisa menjadi motivasi utama untuk terus terlibat dalam bisnis ini. Persepsi dan pengambilan keputusan. Dengan motivasi yang ada dalam diri saya, muncullah persepsi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Persepsi, keyakinan pada keahlian dan kompetensi, di mana saya merasa percaya diri dengan pengetahuan tentang tren kecantikan, teknologi, dan layanan terbaru sangat penting. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan biasanya saya lakukan berdasarkan pengambilan yang telah lalu, kompetensi yang saya miliki maupun dari data yang ada. Namun dalam pengambilan keputusan, saya juga berdiskusi dengan tim kerja. Sikap dan kepuasan kerja. Dengan motivasi yang ada dalam diri saya juga, muncullah sikap untuk bisa terus berkontribusi untuk usaha saya ini. Sikap berlandaskan motivasi saya tadi, persepsi yang ada juga cara pengambilan keputusan baik dari saya pribadi ataupun tim. Ini akan membentuk sikap saya sesuai dengan kondisi yang ada. Kepuasan kerja berdasarkan cara pengambilan keputusan yang ada, tentunya kepuasan kerja yang didapatkan juga cukup baik. Namun terkadang memang ada kalanya tidak selalu keputusan bisa menyenangkan semua orang. Untuk hal ini, saya berpendapat bahwa kegagalan ini sebagai bagian dari proses belajar yang memperkaya pengalaman saya. Saran untuk organisasi meningkatkan kebijakan. Menurut saya, dengan berbagai latar belakang, sifat, watak orang yang ada dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kebijakan yang ada, harus dilakukan generalisasi dan standar yang sesuai di lingkungan tersebut. Berikut di antaranya. 1. Penghargaan. Seseorang akan lebih semangat beraktivitas jika dia dapat penghargaan atas apa yang telah dikerjakan. 2. Komunikasi yang transparan dan sportif. Organisasi harus mendorong komunikasi yang terbuka, di mana semua orang bisa memberikan feedback tanpa rasa takut, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan masukan dari semua pihak. 3. Peluang pengembangan diri. Organisasi sebaiknya lebih banyak menyediakan akses ke pelatihan dan workshop, baik secara internal maupun eksternal, yang dapat membantu karyawan terus belajar dan berkembang. Jika karyawan pun dapat berkembang, feedback pun akan balik ke organisasi tersebut. Kesimpulan, dengan adanya motivasi diri saya membentuk persepsi, sikap, dan pengambilan keputusan saya dalam pekerjaan. Di sini saya melihat bahwasanya semua kegiatan yang ada dalam organisasi berawal dari motivasi dari seseorang. Jika sudah termotivasi dengan baik, pastinya dia akan bekerja dengan baik. Oleh karenanya, motivasi merupakan hal dasar yang bisa menciptakan sebuah persepsi, sikap, dan juga pengambilan keputusan yang baik.